Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Ibu semalaman batuknya agak ini ya, jadi pagi-pagi suaranya masih. Oke, jadi hari ini alhamdulillah kalian setuju gitu ya untuk perkuliahan di long weekend. Mudah-mudahan nanti bisa kita bahas materi hari ini. Nah, hari ini kita materinya adalah penyusunan bab pendahuluan. Jadi ini bab 1, bab pendahuluan. Bab pendahuluan itu terdiri dari ada latar belakang, ada rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Dan terkadang ada juga yang tambahannya dengan pertanyaan penelitian gitu ya. Ada juga nanti tambahannya dengan ruang lingkup penelitian gitu. Jadi tapi secara umum intinya di bab pendahuluan itu ada latar belakang, ada rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Oke. Nah, hari ini yang akan kita bahas bagaimana sistematika penulisan dari bab 1, kemudian latar belakang masalah, penelitian, kemudian strategi menyusun rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Nah, sebenarnya hal-hal ini sudah dibahas ya di waktu workshop metode penelitian kesehatan. Kalau yang kaitannya dengan yang disampaikan oleh narasumber waktu itu, Ibu tidak terlalu membahas lagi. Paling nanti kita review ulang. Nah, kalau melihat dari pedoman skripsi, jadi memang ini juga berbeda-beda ya di antar universitas. Nanti kamu bisa lihat pedoman skripsi Untirta seperti apa gitu ya. Jadi secara umum biasanya dia antara 5 bab sampai 6 bab. Tapi ada juga yang 7 bab gitu. Jadi kalau di secara umum itu kan ada bab pendahuluan, ada bab tinjauan pustaka, kemudian ada bab metodologi penelitian, kemudian bab hasil dan pembahasan, dan terakhir itu bab penutup. Nah, kadang ada juga yang membaginya, misalnya bab pendahuluan, kemudian bab tinjauan pustaka, kemudian bab kerangka teori, kerangka konsep, gitu, definisi operasional, lalu ke metodologi penelitian, lalu bab hasil dan pembahasan terpisah, lalu bab penutup. Jadi beda-beda ya di antar universitas. Jadi nanti yang menjadi acuan kamu karena ini skripsinya untuk mendapatkan gelar sarjana gizi di Untirta, maka ikuti pedoman skripsi di Untirta. Nah, kita akan bahas di bagian yang pertama yaitu pendahuluan. Nah, pendahuluan itu apa sih intinya gitu? Intinya adalah menggambarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah tentang mengapa penelitian tersebut layak untuk diteliti. Jadi kalau biasanya pendahuluan ini menjadi titik poin menyatakan bahwa masalah penelitian yang kamu bahas itu layak untuk diteliti. Dan kalau Ibu tuh kalau misalnya nguji skripsi gitu ya di kampus lain itu ya memang bacanya ya pendahuluan aja gitu. Di pendahuluan itu akan tercerminkan bahwa yang akan kamu teliti ini benar-benar layak diteliti dan nantinya akan ada manfaatnya gitu ya, baik manfaat untuk akademis, untuk masyarakat gitu ya, untuk program dan lain sebagainya. Jadi biasanya yang dibaca ya pendahuluan gitu. Itu yang jadi kalau dibilang itu kayak informasi pertama gitu ya dari suatu
proposal penelitian. Nah, kemudian nanti ada bab tinjauan pustaka, biasanya lebih rinci terkait dengan teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian, kemudian metodologi penelitian, hasil pembahasan dan penutup. Jadi kita fokusnya ke pendahuluan. Oke. Nah, di bab pendahuluan itu apa saja? Tadi sudah Ibu sampaikan ya. Jadi secara umum memang ada latar belakang masalah, ada identifikasi masalah, kemudian ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, ada manfaat penelitian, dan ada ruang lingkup penelitian. Jadi dan memang beda-beda ya antar universitas. Kadang ada yang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat gitu. Nah, yang dua tidak masuk. Tapi ada yang dia menyampaikan secara ditambahkan juga pertanyaan penelitian gitu. Jadi ada yang lingkupnya ada yang beda-beda. Ya. Oke. Jadi yang perlu diperhatikan dalam penyusunan pendahuluan, jadi permasalahan penelitian adalah jantung dari penelitian. Gitu. Ini tadi yang Ibu sudah sampaikan bahwa dan kita menguraikan permasalahan penelitian itu di bab pendahuluan, utamanya latar belakang gitu ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Kemudian penelitian yang baik dimulai dari perumusan masalah penelitian yang baik. Nah, nanti perumusan masalahnya seperti apa gitu ya, nanti kita bahas. Intinya memang harus berlandas pada yang sudah kita bahas minggu lalu ya, masalahnya itu. Kemudian perlu diperhatikan bahwa fenomena sosial yang layak diteliti tidak cukup menarik dan unik saja, tetapi juga mengandung masalah yang signifikan. Jadi minggu lalu kan sudah sempat kita bahas ya, bahwa harus ada dasar yang menyatakan bahwa fenomena ini merupakan masalah kesehatan yang signifikan untuk kita teliti. Sebagai contoh, kalau masih ingat Ibu sampaikan misalnya masalah stunting. Kita mau teliti tentang stunting di DKI misalnya. Ternyata di DKI stunting itu sebagai contoh misalnya 15%. Nah, 15% itu kalau dalam masalah kesehatan itu sudah bukan masalah kesehatan masyarakat gitu ya, tapi karena dia dikatakan sebagai masalah kesehatan masyarakat misalnya di atas 30%. Nah, gitu. Jadi kurang signifikan kalau kita teliti stunting itu di Jakarta. Kecuali misalnya kita mau teliti ada stunting di Jakarta yang notabene-nya sebagai provinsi ibu kota negara gitu ya. Ternyata kasus stuntingnya itu banyak pada kelompok marginal gitu ya. Itu baru kita teliti kenapa kelompok marginalnya ini yang banyak stunting, apa yang menyebabkan. Itu bisa diteliti seperti itu. Jadi memang harus ada uraian-uraian yang menyatakan bahwa masalah tersebut signifikan untuk kita teliti. Oke, nah bagaimana menuliskan pendahuluan? Jadi pendahuluan itu bagian tulisan yang memberikan informasi awal kepada pembaca tentang penelitian yang ditulis. Jadi pendahuluan itu menjelaskan suatu isi atau concern yang dapat menuntun pada penelitian. Biasanya memang penelitian bagian pendahuluan itu menjadi informasi yang harus bisa membuat pembacanya itu tertarik gitu ya pada topik penelitian, menjabarkan masalah yang dapat menuntun pada penelitian, meletakkan penelitian dalam konteks literatur yang lebih luas dan menjangkau audiens tertentu. Jadi memang pendahuluan itu harus menarik gitu. Jangan sampai pendahuluannya itu hasil copy paste. Jadi per paragrafnya itu paste semua yang akhirnya nggak ada sambung menyambungnya gitu. Akhirnya pembaca itu bingung. Ini concern-nya apa dari penelitian ini. Oke. Nah, bagaimana menuliskannya gitu ya. Sekarang kita bicara latar belakang. Latar belakang masalah itu kita
menyatakan bahwa penelitian yang dilakukan dalam area atau bidang riset tertentu. Jadi di dalam latar belakang itu kita sudah mulai fokus pada topik yang akan kita bahas. Jadi jelaskan area atau bidang riset Anda. Jadi kalau misalnya tentang obesitas, ya udah bahasnya obesitas semua gitu ya di dalam latar belakang masalah. Atau obesitas pada remaja, ya udah bahasnya obesitas pada remaja semua, informasi yang mau disampaikan. Jangan nanti membahas obesitas pada dewasa, obesitas pada lansia, atau obesitas pada anak. Gitu. Jadi fokuskan pada satu bidang atau area. Lalu jelaskan isu-isu relevan, terbaru, dan hangat dalam area tersebut. Jadi disampaikan informasi-informasi terbaru terkait, tadi kan misalnya obesitas pada remaja. Jadi kita sampaikan berapa data obesitas pada remaja di beberapa tahun terakhir, gitu. Atau peningkatan-peningkatan yang terjadi dari kasus obesitas pada remaja. Nah, itu isu-isu relevan. Atau ada mungkin penelitian yang menemukan bahwa obesitas pada remaja itu meningkatkan kasus PTM. Nah, itu bagian dari isu-isu relevan dari masalah yang akan kita bahas. Dilakukan dengan struktur piramida terbalik. Nah, ini sering sudah disampaikan ya. Jadi ketika menyampaikan suatu isu masalah dalam masalah penelitian, di latar belakang diberikan datanya itu struktur piramida terbalik. Piramida terbalik itu maksudnya apa? Jadi dimulai dengan data global gitu, data yang lebih luas. Jadi misalnya kalau kamu baca di artikel itu dia biasanya setelah menyatakan masalah gitu ya, setelah dia menguraikan tentang masalah penelitian, artinya obesitas pada remaja adalah bla bla bla, dihitung dengan seperti apa, kemudian dampaknya apa. Nah, setelah dia membahas itu, dia akan membahas prevalensi atau data atau besaran angka. Nah, besaran angka ini diurutkan mulai dari global, kemudian regional, kemudian ke nasional gitu ya. Nasional nanti sampai lagi ke tingkat provinsi, kemudian tingkat kabupaten, kemudian ke wilayah penelitian. Nah, biasanya seperti itu. Itu yang disebut dengan piramida terbalik. Jadi datanya itu mulai dari yang global. Makanya kan banyak tuh dia sampaikan dulu secara global angka prevalensi obesitas pada remaja sekian menurut survei A, menurut penelitian si A, dan seterusnya gitu ya. Itu yang dimaksud dengan piramida terbalik. Lalu jelaskan mengapa judul penelitian Anda penting untuk diangkat gitu. Jadi dengan kita menyampaikan data-data ini, oh ternyata dari global angkanya tinggi, di regional gitu. Regional itu bisa misalnya tunjukkan angka di Asia berapa gitu, atau angka di Asia Tenggara berapa gitu ya prevalensinya. Atau kadang regional ini juga tergantung ya data yang kita dapatkan. Misalnya data di regional Afrika ya bisa aja ditunjukkan karena dia negara berkembang, misalnya sama dengan di Indonesia juga sebagai negara berkembang. Kemudian mengapa judul Anda penting untuk diangkat? Jadi setelah kita uraikan prevalensi ini biasanya dijabarkan sekitar 3 paragraf gitu ya. Satu paragraf tentang global, kemudian paragraf keduanya itu regional, kemudian paragraf berikutnya itu data nasional gitu ya. Nah, setelah menunjukkan data-data itu, maka setelah itu kita bahas kaitannya dengan faktor independen yang akan kita teliti. Jadi apa sih sebenarnya yang menyebabkan masalah-masalah itu tinggi? Nah, ini diperkaya dengan penelitian terdahulu bahwa di penelitian si A itu ada yang menyatakan bahwa obesitas pada remaja itu tinggi karena faktor ini gitu ya. Di penelitian sebelumnya karena faktor ini dan seterusnya. Jadi pembahasan berikutnya adalah faktor yang kemudian akhirnya berkontribusi terhadap prevalensi itu. Dan ini nanti dikaitkan dengan judul penelitian kamu. Jadi nggak semuanya juga diuraikan di sini. Jadi uraikan memang faktor yang akan kamu teliti gitu ya dalam penelitian itu. Jadi kalau misalnya mau telitinya
hubungan asupan zat gizi makro dengan obesitas pada remaja. Jadi di pendahuluan itu bahas seberapa pentingkah asupan zat gizi makro terhadap obesitas gitu. Jadi misalnya zat gizi makro menurut penelitian si A itu yang berhubungan lemak. Kalau karbohidratnya menurut penelitian si B. Kemudian kalau proteinnya menurut penelitian si C. Kemudian kalau energinya menurut penelitian si D. Gitu. Jadi itu diuraikan. Dan itu menjadi dasar bahwa oh benar kalau faktor-faktor ini berhubungan, makanya perlu untuk diteliti kembali di daerah ini. Ya. Itu yang dimaksud dengan perkaya dengan penelitian terdahulu. Itu latar belakang. Gitu. Dan biasanya di akhir dari latar belakang kita sudah mulai menyebutkan tujuan penelitian, walaupun tujuan penelitian ini bukan tidak diuraikan dalam dalam poin-poin, tapi berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan melakukan akan meneliti terkait dengan hubungan antara faktor A dan faktor B. Biasanya seperti itu. Jadi di akhir dari latar belakang itu sudah mulai disampaikan tujuan dari penelitian. Nah, cara menyusun latar belakang masalah sebenarnya di minggu lalu sudah mulai Ibu sampaikan terkait dengan hal-hal yang akan kamu gunakan di latar belakang. Jadi cari data dan fakta mengenai fenomena penelitian yang diangkat. Nah ini kemarin kan udah Ibu sampaikan ya, dicari 5 sumber yang menyatakan besaran masalah dari masalah penelitian yang mau kamu bahas. Lalu kemudian buat kerangka alur kerangka latar belakang masalah gitu. Jadi alur kerangka latar belakang masalah itu biasanya memang dimulai dengan topik atau masalah yang mau diteliti. Nah, itu kerangkanya. Lalu setelah itu prevalensi global, prevalensi regional, atau biasanya regional itu kadang prevalensi di negara lain, tapi negaranya berkembang sama kayak Indonesia gitu. Kemudian prevalensi nasional sampai ke provinsi, kabupaten gitu ya. Lalu jadi di bawahnya kemudian kerangka berikutnya faktor yang terkait. Nah, itu kerangka. Jadi bikin kerangka seperti itu yang mana nanti ketika kamu membaca suatu artikel, kamu bisa tentukan, oh artikel ini menyatakan masalah di tingkat regional, negara ini gitu. Ya, jadi datanya langsung masukkan ke kerangka yang bagian prevalensi regional gitu. Jadi karena sudah ada poin-poin dari kerangka itu, maka kamu bisa ketika membaca suatu data bisa langsung dikategorikan data ini masuknya ke bagian yang mana dari latar belakang. Nah, kemudian menyusun latar belakang masalah secara sistematis dari umum ke khusus. Jadi memang di latar belakang itu pola pikirnya itu deduktif. Jadi umum gitu ya, baru nanti bagian bawahnya itu bagian yang khusus. Yang umum itu ya kita bicara dulu obesitas pada remaja itu umumnya seperti apa gitu ya, bahwa itu bisa diukur dengan IMT/U gitu ya. Kemudian apalagi atau misalnya dilihat dari persentase lemak tubuh. Jadi masih umum bicaranya. Dampaknya luas, misalnya bisa PTM, bisa kanker dan seterusnya. Itu hal yang umum. Baru kemudian bicara global itu umum, regional masih mulai mengerucut. Baru nanti kekhususnya itu ya bicara ketika faktor yang kemudian berkaitan. Nah, itu bagian yang sudah khusus. Jadi nanti paling bawah lagi yang khusus ya maksud dari penelitian kamu ini gitu. Jadi memang bicaranya dari umum ke khusus, itu deduktif ya kalau di latar belakang. Beda nanti kalau di hasil dan pembahasan itu induktif. Jadi pola pikirnya sekarang kita deduktif. Nah, lengkapi setiap penggambaran fenomena dengan fakta dan data yang ditemukan. Tadi ini memang dikaitkan juga dengan alur kerangka yang sudah dibuat. Nah, ini yang kemudian mungkin yang perlu diperhatikan, yaitu parafrase setiap paragraf.
sehingga data dan fakta yang ada itu nggak terpisah-pisah. Gitu. Jadi ketika bicara misalnya obesitas pada remaja adalah bla bla bla, dampaknya sekian, dan kemudian di paragraf berikutnya harus ada kata pendahuluan yang terkait dengan hal tersebut. Misalnya peningkatan kasus obesitas pada remaja terlihat secara global. Datanya sekian, sekian, sekian. Gitu ya. Menurut WHO begini, atau menurut riset dari World Bank seperti ini gitu ya, angkanya, prevalensinya. Nah, baru ketika misalnya pindah ke data berikutnya, data regional, kita sampaikan. Nah, di beberapa negara berkembang atau di tingkat regional negara-negara berkembang, data obesitas pada remaja juga meningkat dari tahun sekian sampai tahun sekian dan seterusnya gitu. Jadi ada hubungan antar paragraf itu. Nah, itu yang perlunya parafrase. Jadi kita kalau istilahnya itu mengkata-katai gitu ya. Kata-katain data gitu. Itu yang dimaksud dengan parafrase. Kemudian tonjolkan mengenai kenapa fenomena tersebut layak untuk dianggap menjadi penelitian. Nah, biasanya ini bicara di dampak. Jadi kalau karena tadi kan bicaranya umum, lalu kemudian ada bicara dampak. Dampak ini bisa bicara umum, bisa nanti hal-hal yang mungkin lebih khusus, misalnya kalau obesitas pada remaja laki-laki dampaknya seperti ini, obesitas pada remaja perempuan dampaknya seperti ini. Nah, itu bisa menjadi tambahan informasi bahwa masalah ini penting karena dia bisa memberikan dampak kepada mau laki-laki ataupun perempuan. Nah, tambahkan penelitian terdahulu. Jadi penelitian terdahulu itu bisa misalnya kamu lihat bahwa ternyata remaja yang ada penelitian terdahulu, misalnya remaja yang obesitas beresiko 3 kali mengalami hipertensi di usia dewasa. Nah, gitu. Itu tambahan dari riset terdahulu dan bisa disampaikan di latar belakang. Oke. Nah, setelah latar belakang, nah sampai latar belakang ada pertanyaan mungkin? Kita bicara menyusun Izin, ya? izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Ya, mohon maaf sebelumnya karena off cam ya, Bu. Soalnya wifi-nya lagi trouble dari kemarin. Ya, nggak Jadi apa-apa. agak gangguan. Saya izin bertanya, Bu. Untuk yang tadi masalah penelitian, Ibu sempat bahas yang signifikan itu yang di slide awal-awal. Katanya kan masalah penelitian itu baiknya prevalensinya di atas 30%. Nah, tapi kalau misalnya dia masalah penelitiannya itu prevalensinya di bawah 30% gitu. Misalnya di Riskesdas tahun 2018 kemarin cuma 10%. Nah, tapi dia prevalensinya tuh dari Riskesdas sebelum-sebelumnya tuh terus mengalami peningkatan gitu, Bu. Apa itu masih bisa kita jadikan masalah penelitian apa enggak, Bu? Itu, Bu. Terima kasih. Ya, makasih Andin. Pertanyaannya bagus nih. Jadi apakah harus 30% gitu ya? Dan itu sesuai dengan masalahnya karena di WHO itu ada penentuan kriteria masalah itu prevalensinya berapa yang dikatakan jadi masalah kesehatan masyarakat. Jadi yang dianggap sebagai masalah umum itu WHO ada menentukannya. Dan itu beda-beda di tiap masalah. Jadi nggak semua 30%. Nah, kalau misalnya ternyata WHO tidak menentukan bahwa, oh misalnya nih kamu mau bahas TBC gitu ya, kalau kasus TBC. Jadi status gizi underweight pada TBC itu berapa persen gitu ya, atau kasus TBC itu berapa sih yang dianggap masalah gitu. Itu nggak selalu 30% juga. Gitu. Jadi ada kategori tertentu yang ditetapkan oleh WHO yang menjadikan itu trigger bahwa masalah itu adalah masalah kesehatan masyarakat. Nah, kalau misalnya Bu WHO nggak ada menentukan gitu ya, atau Indonesia nggak menentukan. Gitu. Nah, bisa dengan judgement seperti tadi bahwa kasus ini meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
Nah, itu bisa. Jadi kamu tunjukkan, oh di Riskesdas 2007 ke 2010 ke 2013 ke 2018 angkanya terus meningkat. Nah, kalau angkanya ini terus meningkat, itu dampaknya apa? Itu bisa dinyatakan signifikannya seperti itu. Jadi bahwa untuk menyatakan signifikan itu nggak selalu dibandingkan dengan kategori kasus prevalensi kesehatan masyarakat menurut WHO gitu. Gitu, Din. Oh iya, paham, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Dan kamu juga bisa pakai kategori urgensi masalah menurut kalau masih ingat kita belajar di manajemen program gizi, Ibu pernah kasih slide itu yang kalau kita mau menentukan masalah prioritas ya. Jadi di masalah prioritas itu ada slide Ibu itu prevalensi data, kalau data itu dikatakan urgent, dikatakan sedang, dikatakan sangat urgent. Coba nanti dicek lagi di slide Ibu. Seingat Ibu ada Ibu munculkan bahwa biasanya itu 25-30% itu sangat urgent dan seterusnya. Gitu ya. Oh iya, Bu, ingat, Bu. Ya, makasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Yang lain ada lagi pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Adik. Ini Bu mengenai latar belakang masalah juga. Misalkan sebenarnya ini sudah ada beberapa penelitian terdahulu, tapi dari hasil penelitian terdahulu itu dinyatakan bahwa sebenarnya itu tidak menjadi masalah, Bu, misalkan mengenai analisis aktivitas fisik anak. Nah, dari seluruh penelitian terdahulu itu dinyatakan bahwa aktivitasnya cukup gitu ya, Bu ya. Apakah itu masalahnya baik gitu, Bu, untuk kita angkat di daerah kita gitu. Terima kasih. Oke, baik. Ade tadi pertanyaannya kalau dari penelitian-penelitian terdahulunya itu ternyata tidak dianggap masalah, berarti nggak bisa diangkat jadi masalah penelitian gitu. Namun kalau biasanya kalau dalam mencari literatur terdahulu, kita cari literaturnya itu memang yang mendukung hipotesis kita. Artinya kita menduga kan di daerah ini nih aktivitas fisiknya rendah. Nah, kita cari penelitian-penelitian terdahulu itu yang memang menyatakan bahwa aktivitas di sini fisik anak di daerah ini tuh kurang gitu. Itu yang digunakan. Walaupun nanti ada riset-riset yang menyatakan oh di sini rendah, penelitian si A menyatakannya rendah, penelitian si B juga rendah gitu. Makanya kita carinya yang memang mendukung hipotesis penelitian kita gitu. Nah, kalau ternyata di daerah itu misalnya nih kamu mau penelitian di Pandeglang misalnya. Di Pandeglang ternyata hasil Riskesdas aktivitas fisiknya baik gitu ya. Kemudian ada penelitian juga menyatakan baik gitu ya. Itu tidak cukup untuk diangkat jadi masalah jadinya. Jadi cari topik lain. Kecuali kamu, nah nanti ada pembahasan berikutnya yang untuk bisa kita menyatakan bahwa masalah itu sangat penting, ada cara lain lagi selain kita pakai cara data-data itu tadi. Nanti di berikutnya ada pembahasannya. Gitu. Jadi kalau dia menyatakan penelitian pendahuluan semuanya itu menyatakannya baik, berarti bukan masalah penelitian. Itu ada. Ya, baik, Bu. Terima kasih. Ya, oke. Ada lagi? Atau kita lanjut dulu? Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, sekarang kita masuk ke masalah penelitian. Sebenarnya ini kan kemarin sudah dibahas ya, jadi harus spesifik dan relevan dengan judul penelitian dan latar belakang penelitian. Jangan sampai di latar belakang kamu bilang datanya, kayak tadi misalnya datanya baik, tapi tiba-tiba kamu menganggap itu masalah penelitian. Nah, itu nggak relevan gitu ya, nggak nyambung gitu. Kemudian harus memberikan argumen yang menjelaskan mengapa masalah yang ditemukan dianggap sebagai masalah. Jadi tadi argumennya ya bisa jadi peningkatan kasus, kemudian
kasusnya itu lebih tinggi dari angka nasional gitu ya. Jadi itu juga bisa dijadikan argumen ya. Jadi sebagai contoh misalnya angka nasional itu terkait dengan anemia pada remaja misalnya 15%. Ternyata di Banten 25%. Nah, itu juga bisa menjadi argumen bahwa di Banten itu menjadi masalah. Jadi memang banyak ya argumen-argumen yang bisa digunakan untuk menyatakan suatu masalah itu sebagai masalah penelitian yang signifikan. Nah, ini sebenarnya kemarin sudah dibahas ya bahwa masalahnya itu adalah adanya kesenjangan antara idealnya dan kenyataannya. Dan bisa juga kamu membahasnya keberhasilan dari suatu program. Jadi kamu mau bahas tablet tambah darah pada remaja putri misalnya. Kamu bahas ternyata cakupannya itu masih 45% gitu. Jadi ini jadi masalah karena kalau berdasarkan target program itu harus 80% misalnya. Jadi yang tercapai baru 45%. Nah, ini pasti ada masalah nih. Kenapa masih yang tercapai keberhasilannya itu 45% gitu. Itu bisa. Atau misalnya kita kan ada program PMT pada anak, PMT ibu hamil misalnya. Udah dikasih kan PMT ibu hamil gitu. Pas dicek cakupannya misalnya tinggi karena yang penting kan dikasih ya. Kalau cakupan itu yang penting ibunya menerima biskuit cake gitu ya. Jadi ternyata persentase ibu hamil yang mendapatkan PMT itu tinggi, misalnya 85% di Tangerang. Tapi ternyata masih banyak nih ibu hamil yang cake. Prevalensi cake di ibu hamil di daerah itu misalnya 35%. Nah, itu jadi satu kesenjangan kan. Artinya walaupun udah dikasih PMT, tinggi nih ibu hamil yang dapat PMT, tapi ternyata cake-nya masih banyak. Nah, itu juga bisa menjadi argumen masalah gitu ya. Kemudian atau ada teori, pernyataan, atau konsep yang perlu diuji lebih lanjut saat ini gitu ya. Jadi ini bisa misalnya dari temuan sebelumnya atau dari teori sebelumnya yang kemudian di penelitian sebelumnya itu belum diteliti gitu ya. Atau menurut teori health belief model misalnya ternyata ada faktor ada faktor predisposisi gitu ya. Misalnya pengetahuan ibu itu berhubungan dengan konsumsi PMT gitu ya, atau dengan cake. Nah, itu teori-teori seperti itu perlu diuji lagi gitu. Dan adanya juga keunikan dari komunitas fenomena atau proses interaksi atau pola penyakit tertentu. Jadi ini misalnya keunikan itu kayak daerah lokus stunting. Nah, itu di Banten kan Pandeglang. Nah, itu bisa menjadi fokus lokasi penelitian karena Pandeglang itu sebagai daerah lokus stunting. Nah, itu yang bisa menambah informasi lagi untuk di latar belakang ya. Nah, ini sebenarnya udah ya kemarin tentang dengan bagaimana menemukan masalah penelitian. Yang ingin Ibu tekankan bahwa tadi kalau misalnya Bu, saya nggak ketemu data spesifik di Pandeglangnya terkait dengan aktivitas fisik pada remaja. Karena belum ada yang penelitian gitu. Nah, kamu bisa mendapatkan informasi itu dengan observasi. Jadi, kamu observasi langsung dan hasil observasi itu diuraikan dalam bentuk kuantitatif. Jadi, biasanya disebutnya dengan studi pendahuluan gitu. Jadi, kalau kamu baca di skripsi-skripsi kadang ada studi pendahuluan. Biasanya studi pendahuluan ini ke 10 sampai 30 orang yang karakteristiknya itu sama dengan responden kita. Jadi kita misalnya observasi, kita observasi misalnya di sekolah, kita mau cek tadi kan aktivitas fisik pada anak SD. Kita cek, kalau observasi ya kita lihat, oh ternyata anak sekolah SD itu misalnya masuk jam 7, keluarnya jam 9, itu nggak ada kegiatan aktivitas fisik selama 2 jam itu, jadi semua siswanya di kelas. Setelah itu nanti atau jam 9 kemudian ada istirahat, nah dihitung misalnya, oh dari 10 yang saya perhatikan,
Yang aktivitas fisik artinya dia mungkin bermain berlari-lari atau lompat tali dan seterusnya itu cuma 3 orang. Itu observasi. Itu bisa menyatakan bahwa aktivitas fisik di situ tuh rendah. Atau pakai wawancara. Jadi ini kajian awal ya. Ini kajian awal yang tadi yang Ibu sebutkan bahwa kita mengkaji dari informasi-informasi sebelumnya. Nah, yang berikutnya itu wawancara. Dan wawancara ini biasanya kita kuantitatifkan. Artinya dari 10 anak ini kita wawancara bagaimana aktivitas fisiknya. Dan ternyata dari 10 itu yang aktivitas fisiknya cukup itu cuma 3 orang. Berarti kan ada 70% yang aktivitas fisiknya kurang. Nah, itu bisa menjadi dasar menyatakan bahwa di SD ini itu ada masalah penelitian. Jadi aktivitas fisik itu menjadi masalah penelitian di SD ini karena dari studi pendahuluan saya 7 dari 10 siswa itu mempunyai aktivitas fisik yang rendah. Nah, biasanya seperti itu dia menambahkan masalah penelitian itu gitu ya. Nanti kamu baca-baca di penelitian skripsi gitu, biasanya dia ada studi pendahuluan. Nah, bagaimana merumuskan? Nah, sekarang kita merumuskannya. Karena biasanya ada poin 1 latar belakang, poin 2 itu rumusan masalah. Nah, biasanya rumusan masalah ini kalau dalam kemarin yang workshop metode penelitian itu dia dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan masalah. Jadi pertanyaan apa yang biasanya nggak langsung menyatakan pertanyaan ya, biasanya disampaikan dulu fenomenanya. Jadi rumusan masalah ditemukan bahwa ada peningkatan kasus pada aktivitas obesitas pada remaja berdasarkan data Riskesdas, kemudian bahwa obesitas pada remaja ini berbahaya, dapat berdampak pada PTM ketika dewasa. Kemudian dengan demikian merumuskan beberapa pertanyaan dalam penelitian ini gitu ya. Merumuskan masalah penelitian yaitu gitu. 1, bagaimana hubungan konsumsi karbohidrat dengan obesitas pada remaja. Baru disampaikan apa yang menjadi pertanyaan terkait dengan masalah penelitian. Biasanya seperti itu ya, menguraikan dari masalah penelitian. Jadi nggak langsung pertanyaan gitu, tapi ada dulu diuraikan bagaimana fenomena itu menurut kita. Ya. Oke, ini tadi. Jadi dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian gitu. Tapi beda-beda nanti. Kamu bisa aja nanti ketemu ada suatu skripsi yang rumusan masalah penelitiannya itu nggak pertanyaan, tapi pernyataan. Jadi pernyataan itu dia ke arah lebih ke tadi udah diuraikan. Jadi rumusan masalah penelitian ini adalah ada hubungan antara ini dengan ini. Jadi dia nggak pertanyaan tapi pernyataan. Bisa juga seperti itu. Nah, kalau misalnya bentuknya itu pertanyaan, maka dilihat lagi jenis penelitiannya itu apa, kuantitatif atau kualitatif. Biasanya kalau dia kuantitatif itu langsung pertanyaannya itu apakah ada pengaruh atau apakah ada hubungan antara konsumsi karbohidrat dengan obesitas pada remaja, atau seberapa besar pengaruh karbohidrat terhadap obesitas remaja pada remaja. Nah itu kalau kuantitatif. Tapi kalau kualitatif berarti memang arahnya untuk mendeskripsikan gitu ya, atau mengeksplorasi suatu fenomena. Jadi bagaimana proses terjadinya stunting di keluarga marginal di Provinsi DKI Jakarta misalnya. Jadi itu eksplorasi kan. Jadi mau mengeksplor nih kenapa bisa gitu ya di ibu kota ada stunting. Mengapa? Kemudian apa gitu. Nah, itu biasanya rumusan masalah yang digunakan pada penelitian kualitatif. Oke, nah sampai sini tadi bicara rumusan masalah. Bisa dimengerti atau ada pertanyaan? Oke, cukup ya berarti nggak ada yang
Oke, berikutnya kita bicara tujuan penelitian. Nah, ini udah spesifik ya, karena kita udah bicara yang mau yang khusus. Nah, tujuan penelitian harus bersifat spesifik, terbatas, dapat diukur dan dapat dicapai dengan melihat hasil penelitian. Jadi biasanya kalau udah di sidang skripsi akhir, gitu ya, atau biasanya kan ada proposal, kemudian ada ujian hasil. Jadi ketika kita udah selesai hasil dipresentasikan, kemudian nanti ada sidang akhir lagi gitu ya biasanya. Nah, ketika ujian setelah kita penelitian, biasanya dicek kalau tujuannya 5, hasilnya itu harus 5. Karena itulah konsistensi gitu ya, atau keselarasan antara tujuan dengan hasil yang didapatkan gitu. Biasanya seringnya bikin hasil itu apa informasi yang didapat di lapangan masukin semua ke bab hasil itu. Padahal bukan itu tujuan penelitian gitu. Dan nanti tiba-tiba hasil penelitiannya enggak, yang tujuan itu enggak terjawab gitu. Nah, itu bisa jadi kejadian seperti itu. Maka kalau misalnya tujuan penelitian kamu, karena kan ada tujuan umum, ada tujuan khusus gitu ya biasanya. Nah, tujuan khususnya ada 5, ya berarti hasilnya itu ada 5 subbab gitu ya. Subbab 1 menjawab tujuan penelitian 1, subbab 2 menjawab penelitian 2, subbab 3 menjawab penelitian 3 gitu. Jadi itu. Jadi jangan semua informasi hasil penelitian itu diuraikan. Jadi sesuaikan dengan tujuan. Nah, gunakan kata-kata untuk menandai tujuan penelitian kamu gitu ya. Misalnya dengan menggunakan kata tujuan atau maksud dari penelitian ini adalah, biasanya itu di bagian akhir dari latar belakang yang tadi Ibu sampaikan sudah mulai muncul tujuannya. Tapi ketika bicara di bab tujuan, jadi mulai dikatakan misalnya tujuan umum dari penelitian ini adalah, jadi tujuan khususnya terdiri dari, jadi biasanya disampaikan seperti itu. Nah, strategi dalam merumuskan tujuan penelitian. Nah, di tujuan penelitian sudah mulai menunjukkan variabel bebas, variabel terikat, dan variabel lainnya. Jadi udah muncul apa sih variabelnya? Kenapa harus variabel? Karena variabel itu sudah menjadi indikator yang terukur. Jadi kalau kamu misalnya bilang, tujuannya adalah untuk mengetahui, jadi kalau tujuan umum ya, tujuan umum itu bisa untuk mengetahui hubungan hubungan antara keasupan zat gizi makro dengan obesitas, kejadian obesitas pada remaja. Jadi itu tujuan umum. Nah, di tujuan khusus mulai muncul berapa prevalensi obesitas pada remaja. Itu berarti dia bicara variabel yang terikat, gitu, variabel dependennya. Nah, berikutnya pertanyaannya, bagaimana asupan karbohidrat pada remaja di SMP ini, bla bla bla. Itu udah mulai bicara variabel bebas. Nah, kemudian nanti biasanya bukan mengetahui ya, menganalisis hubungan karbohidrat dengan obesitas pada remaja. Berarti itu sudah mulai muncul tuh menganalisis hubungan antara variabel bebas. Variabel bebasnya tadi asupan karbohidrat. Variabel terikatnya obesitas pada remaja. Jadi sudah mulai di tujuan itu menunjukkan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Nah, kalau saya nggak mau meneliti hubungan, Bu, misalnya saya mau meneliti kalau misalnya kamu kayak penelitiannya eksperimen gitu ya. Saya pengen uji coba, Bu, bikin misalnya nih kan pengembangan produk. Saya bikin biskuit dari talas beneng. Saya mau ujikan nih ke balita stunting. Apakah ada kenaikan berat badan misalnya ditambah biskuit ini gitu, atau misalnya biasanya gitu ya, jadi melihat adakah pertambahan berat badan dalam sebulan gitu, atau misalnya dalam 2 bulan. Nah, berarti tujuannya itu adalah melihat
pengaruh dari biskuit terhadap berat badan pada balita stunting gitu. Jadi memang sudah pengaruh biskuit. Nah, biskuitnya itu seperti apa? Itu terukur kan. Nanti dia bisa dideskripsikan di definisi operasional. Kemudian kenaikan berat badannya itu kan terukur, spesifik gitu ya. Jadi udah measurable gitu. Nah, itu yang perlu ditekankan dalam tujuan. Jadi jangan ngawang-ngawang lagi kalau udah bicara tujuan. Nah, gunakan kata-kata yang dapat menghubungkan. Nah, ini kalau udah bicara di penelitian yang mau mencari hubungan. Kemudian, tunjukkan secara jelas partisipan atau unit analisis dan lokasi penelitian. Dan biasanya disebutkan menganalisis hubungan antara asupan karbohidrat dengan obesitas pada remaja di SMP Negeri A Kabupaten ini gitu. Jadi itu sudah mulai ditunjukkan secara lengkap gitu ya di tujuan penelitian. Nah, ini contohnya. Jadi kalau tujuan umum, nanti contohnya ada di belakang. Tujuan umum itu output akhir dari suatu penelitian. Biasanya memang tujuannya umum gitu ya. Dan kalau kayak tadi contohnya itu ya menganalisis hubungan asupan zat gizi makro dengan obesitas pada remaja. Nah, itu umum. Karena kita bicaranya masih zat gizi makro. Nah, nanti di tujuan khusus dijabarkan lagi zat gizi makronya itu apa aja. Karbohidrat, kemudian protein, kemudian lemak, kemudian mungkin serat gitu. Nah, itu disampaikan di tujuan khusus. Oke, catatan. Jadi seringkali ada yang melarang gitu ya. Di tujuan khusus tidak boleh dirumuskan dengan kata-kata mengetahui, mengerti, memahami gitu. Tapi masih banyak juga sih mengetahui hubungan A dengan B gitu. Tapi sebaiknya gitu ya, sudah mulai menyatakan kalau misalnya kamu mau mendeskripsikan prevalensi kasus obesitas pada remaja di SMP A gitu ya. Jadi pakai katanya yang lebih ke spesifik dan measurable gitu ya, terukur. Atau mengukur insiden, kasus atau mengukur kejadian obesitas pada remaja di SMP sekian. Nah, kalau udah hubungan menganalisis gitu atau menghitung korelasi antara asupan karbohidrat dengan obesitas. Berarti kan itu nanti akan muncul angka korelasi ya. Atau menilai. Jadi sebaiknya gunakan kata-kata yang memang lebih terukur gitu. Mengetahui memang terukur sih, tapi terukurnya mengetahui itu seperti apa itu nanti agak ambigu gitu. Apalagi mengerti, memahami gitu ya. Oke, ini sampai tujuan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, cukup ya. Kita masuk ke manfaat penelitian. Kadang ada yang menyebutnya signifikansi penelitian gitu ya. Sama aja. Itu jadi intinya adalah apa kontribusi yang dapat diberikan dengan adanya penelitian ini. Nah, biasanya di manfaat itu kita banyak banget nulis manfaat kepada program studi, manfaat kepada fakultas kedokteran, manfaat kepada Untirta. Banyak tuh macam-macam gitu ya. Jadi kamu bisa cek nanti manfaat kepada masyarakat gitu atau manfaat kepada puskesmas. Itu banyak biasanya orang yang bikin ya manfaat-manfaat. Tapi berikan manfaat yang memang dia real. Jadi kalau misalnya manfaat akademis, berarti menunjukkan bahwa penelitian tersebut bernilai dalam mengembangkan teori atau konsep dalam bidang penelitian. Jadi kayak contohnya, manfaat bagi program studi misalnya. Hasil dari penelitian ini memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan, yaitu bahwa diketahui asupan karbohidrat dapat mempengaruhi kejadian obesitas pada remaja. Itu contoh dari manfaat akademis. Atau misalnya, kalau akademis itu
Itu kan kalau tingkat skripsi kan kamu masih belum novelty, artinya bukan hal yang wajib untuk menemukan suatu hal yang baru gitu. Kalau di tingkat disertasi mungkin pengembangan teori HBL ternyata HBL gitu, HBM, bahwa ada faktor lain yang mungkin bisa dihubungkan kembali. Nah, itu manfaat akademis. Nah, manfaat praktis. Nah, praktis itu berarti bernilai memberikan masukan dan saran praktis bagi praktisi, instansi, atau perusahaan tertentu. Kalau misalnya kamu penelitiannya di wilayah kerja puskesmas gitu, ya bisa aja jadi saran ke puskesmas. Jadi manfaat ke puskesmas sebagai dasar penyusunan program terkait dengan obesitas pada remaja. Itu contohnya ya. Kemudian manfaat sosial. Biasanya manfaat sosial ini manfaat yang langsung dirasakan oleh si responden. Yang nantinya, kan responden ini bagian dari masyarakat ya, berarti manfaat yang bisa langsung didapatkan untuk masyarakat. Gitu. Sebagai contoh misalnya, manfaat sosial itu dari penelitian ini dapat menjadi, hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan kepada remaja untuk memperhatikan asupan lemak gitu. Ternyata karena lemaknya ini yang berhubungan di penelitian itu. Dan memang manfaat penelitian ini nanti bisa berubah susunan bahasanya terkait dengan hasil penelitian kita. Ya, jadi mungkin di awal kalau waktu nyusun ya sesuai prediksi hipotesis kita aja, bahwa hipotesis kita menyatakan bahwa karbohidrat, lemak, protein itu berhubungan. Jadi manfaatnya ya kita nyatakan bahwa ada hubungan nanti di hasil penelitian kita. Nanti manfaat penelitian ini akan terhubungkan dengan saran. Jadi saran kita itu nanti akan dicek. Kamu bilang manfaat kamu ini, berarti apa sarannya agar manfaat itu bisa diperoleh oleh baik di akademisi, praktis, atau sosial. Oke, demikian materinya sampai ke manfaat ya. Kalau nanti bicara ruang lingkup, biasanya ada subbab lagi ruang lingkup. Nah, ruang lingkup itu menjelaskan secara ringkas penelitian itu mulai dari awal sampai metode. Jadi contohnya gini, penelitian ini kalau ruang lingkup itu ya, penelitian ini akan dilakukan pada remaja di SMP A Kabupaten B dengan metode desain penelitian cross seksional yang mana mengambil data berat badan dan pengukuran berat badan dan tinggi badan pada remaja, lalu dihitung berdasarkan standar IMT/U. Kemudian apalagi variabel yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah A, B, C, D. Terus jadi biasanya kan karena ruang lingkup itu ditulis di awal, biasanya masih akan. Penelitian akan dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2023 misalnya. Dengan metode pengambilan sampel random. Jadi itu ruang lingkup penelitian. Jadi masih kalau di awal itu dia masih uraian rencana gitu. Makanya akan. Nah, nanti ketika udah dapat hasil, udah di bagian terakhir gitu ya. Nah, itu dirubah lagi bahwa penelitian ini dilakukan. Gitu. Jadi ruang lingkupnya itu udah menyatakan sudah dilakukan. Gitu ya. Jadi ada juga nanti yang masuk subbab ruang lingkup penelitian. Oke. Ibu, ada pertanyaan atau sudah cukup jelas? Ibu, izin bertanya lagi. Ya, silakan Andin. Iya, soal tadi tujuan penelitian, tadi kan Ibu bilang kalau misalnya tujuannya ada 5, ya udah berarti nanti di hasilnya juga harus tercapai 5 atau sesuai dengan tujuannya itu. Nah, kalau semisal nih Bu, ternyata ada trouble gitu yang membuat pas pengerjaan
penelitiannya ini si tujuan itu nggak tercapai-capai gitu Bu semuanya. Itu bagaimana ya Bu? Oke. Misalnya tujuannya nggak tercapai gitu ya. Biasanya kan ini bicaranya tujuan khusus ya, karena dengan memenuhi semua tujuan khusus maka tujuan umum tercapai gitu ya. Nah, misalnya tujuan khususnya ada menganalisis hubungan pengetahuan ibu dengan obesitas remaja misalnya ya, contohnya. Ternyata karena pandemi kamu kesulitan wawancara ibu gitu ya, misalnya contohnya. Akhirnya, nah biasanya ini didiskusikan dengan pembimbing ya. Ada pembimbing yang kasih solusi, ya udah kamu wawancaranya via telepon gitu ya. Atau ternyata Bu kesulitan juga via telepon karena orang tuanya nggak semuanya bisa dihubungi dengan media misalnya yang online, karena kalau telepon langsung kan mungkin terbatas gitu ya, kamu memerlukan biaya gitu. Agak susah juga Bu menghubungi orang tuanya. Misalnya kan kamu sampelnya ada 100 orang gitu. Saya keterbatasan. Nah, itu tergantung dari pembimbing nantinya ya. Apakah dari pembimbing menyatakan bahwa ini menjadi keterbatasan penelitian, artinya nanti ketika di akhir, tujuan yang itu dihapus. Tapi menjadi poin penting dalam keterbatasan penelitian. Jadi, ada sebenarnya faktor pengetahuan ibu itu penting, tapi di penelitian ini tidak bisa diteliti karena ada masalah seperti ini. Dan itu bisa menjadi nantinya saran. Saran nih untuk penelitian berikutnya perlu diteliti tentang pengetahuan ibu. Jadi itu nanti rekomendasinya biasanya dari pembimbing biasanya Din. Karena bicara pemilihan variabel itu sangat ini ya, sangat sesuai dengan judgement. Jadi, Bu, jenis kelamin saya nggak teliti karena saya mau bikin respondennya ini 50 laki-laki, 50 perempuan. Berarti kan udah seimbang gitu ya. Jadi nggak akan ada muncul variasi jenis kelamin karena jenis kelaminnya sudah dihomogenkan gitu. Nah, bisa aja. Atau penelitian saya ini pada obesitas remaja yang perempuan semua gitu. Nah, berarti kamu nggak akan teliti kan jenis kelamin gitu. Jadi memang nanti bisa didiskusikan lagi itu dengan pembimbing. Kaitannya dengan ada tujuan yang mungkin tidak tercapai. Gitu, Din. Ya, paham Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Yang lain? Oke, nggak ada ya. Kita mungkin bahas dulu beberapa hasil tugas kamu yang minggu lalu ya. Nanti silahkan ada yang mau volunteer mungkin mau menunjukkan, oh Bu saya masalahnya ini, topiknya ini, terus fakta dan data yang saya dapatkan ini, sumbernya ini. Gitu. Itu mungkin yang mau disampaikan ya. Jadi biar nanti bisa diarahkan, nulis latar belakangnya seperti apa Bu. Oke, silahkan. Ada yang mau volunteer? Kalau nggak ada volunteer nanti Ibu tunjuk. Yo. Ayo silahkan siapa? Nanti dibahas loh, jadinya kan dapat masukan kalau dibahas. Kalau nggak dibahas nggak ngerti loh. Oke, nggak ada ya, Ibu tunjuk aja ya nih. Alia mungkin? Bisa di-share screen hasil yang kemarin di-upload tugasnya. Ibu, Ya, kalau share screen lama Bu, soalnya laptopnya. kenapa laptopnya? Mau buka filenya itu lama Bu. Oh,
Siapa yang bisa? Ayo. Kori. Ayo dibuka Kori. Sebentar ya Bu, filenya Ya. ada di drive. Ya, boleh. Sambil nunggu Kori, yang lain ada pertanyaan nggak? Ibu udah teriak belum ya Bu? Ya udah. Oke, silakan. Aduh takut Bu. Ayo disampaikan Kori, saya topiknya ini Bu. Kemudian referensi yang saya dapatkan seperti ini. Jadi topik yang saya dapetin itu pemberian ASI eksklusif pada ibu yang bekerja gitu Bu. Ya. Nah, referensinya itu dari yang pertama itu ada dari laporan kinerja Kementerian Kesehatan. Yang kedua dari artikel beritanya Kemenkes. Sama yang 345 ini dari artikel dari jurnal gitu Bu. Oke. Angkanya udah ketemu belum? Kalau menurut laporan kinerja Kemenkes 2020 berapa? Kalau di laporan kinerja Kemenkes itu kan adanya apa sih Bu? Capaian pemberian ASI tapi nggak ada pengkategorian ibu yang kerja atau ibu yang nggak kerja gitu loh Bu. Jadi adanya yang gabungan gitu Bu. Saya nggak ketemu Oke. yang apa khusus ibu Ibu para pekerja. gitu Bu. Tapi Ya. ada kalau sasarannya itu sekitar 40% itu Bu capaian tiap daerahnya gitu Bu Oke, buat ASI Ah, eksklusif. oke. Nah, Ya. Berarti kan kalau dari data 1, berarti data nasionalnya pemberian ASI eksklusif pada ibu secara keseluruhan gitu ya datanya ya. iya Bu. Oke, apa-apa. Terus lanjut. Yang Kalau kedua, di artikel kedua itu dia tuh jelasin kalau ada lomba pemberian ASI buat ibu yang kerja gitu Bu. Jadi sebuah motivasi buat ruang ini ASI. tuh. Tapi tidak ada datanya sih Bu. Cuman kayak dia tuh kayak ngasih motivasi ke ibu yang kerja itu kalau nyusuin itu bukan sebuah beban gitu Bu, tapi kewajiban gitu. Oke, nanti bisa bicara terkait dengan tadi kan ASI eksklusif, berarti ini kan bicaranya ASI eksklusif dulu secara umum. Ya, Bu. Lalu nanti di bagian berikutnya itu bahwa ibu bekerja juga perlu bukan perlu, harus memberikan ASI eksklusif.
Nah, itu harus didukung dengan misalnya ada fasilitas tempat kerja dan seterusnya. Bisa uraian seperti itu ya. Nah, baru nanti masuk ke tadi yang pertama datanya, bahwa data nasional itu sekian. Nah, data global itu ada, Kori, kamu cari nanti ya, berapa persentase ASI eksklusif pada ibu menurut WHO, kamu di websitenya WHO gitu, berapa prevalensi ASI eksklusif secara global. Bisa ditunjukkan data terbarunya gitu ya, tahun 2020 atau 2021 mungkin ada. Jadi itu jadi bisa jadi reference ya. Nah, Iya. oke, berikutnya yang 345. Oke, 345. Oke, yang 3 ini apa yang kamu dapatkan? Eh, kalau yang 3 ini paling karena dia hubungan ya Bu. Oke, di data 3 ini muncul nggak berapa persen ibu yang bekerja itu yang ngasih ASI eksklusif? Saya lupa Bu, bentar Bu. Oke Bu. Ya, nggak apa-apa. Biar kita analisis. Jadi cara baca kalau dapat artikel itu, Bu, saya yang perlu saya ambil itu datanya yang mana sih gitu. Nah, kalau datanya seperti ini, kan berarti respondennya kan ibu yang bekerja. Nah, pada ibu yang bekerja itu pasti ada yang ASI eksklusif berapa orang, yang nggak ASI eksklusif berapa orang. Nah, jadi berapa? Yang ya kamu kan mau jadi topiknya itu kamu mau bilang rendahnya ASI eksklusif pada ibu bekerja. Itu bukan topiknya. Iya Bu. Oke. Nah, berarti kamu cek berapa sih ASI eksklusif pada ibu bekerja di penelitian si Marwiyah ini? Kalau di yang artikel pertama Ibu, di situ ditulisnya tuh ada 778 ibu bekerja yang memiliki anak lebih dari 6 bulan. Ya, terus Terus sampelnya tapi yang dilibatkan cuma 51 gitu Bu. 51. Terus di Ya. sini ada juga yang jadi di sini cuma ada ibu yang kerja doang gitu Bu. Iya. Di Oh ya. bagian hasil, coba kamu cek di bagian hasil. Berapa yang ASI eksklusif, berapa yang Oh ya enggak? ada Bu. Yang Berapa? ASI eksklusif ada 37, yang ASI eksklusifnya ada 14. Ya, berarti 14/51 ya. Iya, Berapa deh? Ya, berapa itu? Berapa? 27%, Bu. Oke, berarti 27,5. dari penelitian si Marwiyah, kamu bisa munculkan data data regional, data spesifik penelitian bahwa menurut penelitian si Marwiyah di Kelurahan Cipare, Kota Serang, prevalensi ibu bekerja yang memberikan ASI eksklusif sekian persen. Tadi yang hasil itu. Nah, itu data awal yang perlu kamu tunjukkan di bagian tadi yang menyatakan besar masalah. Tuh ya, itu di Marwiyah. Nah, di Bahriyah. Kalau di Bahriyah berapa? Ini hubungan pekerjaan ibu ya. Coba dicek. Kalau di Bahriyah dia ngeceknya semua ibu atau hanya ibu yang bekerja? Kalau di sini tulisannya itu subjek penelitian itu ibu yang menyusui, berarti ada yang kerja, ada yang tidak kerja. Oke, ada yang bekerja dan tidak bekerja. Tapi kamu bisa cek di tabel 2x2 hubungan. Nah, di tabel ketika dia menyatakan hubungan pekerjaan ibu dengan pemberian ASI, itu tabel 2x2 kan. Di tabel 2x2 itu kamu bisa lihat berapa ibu yang ASI eksklusif, ibu yang bekerja dan dia ASI eksklusif. Ada nggak tabel 2x2-nya? Ada Bu. Nah, coba cek di sel yang menyatakan
ibu yang bekerja dan ASI eksklusif? Ada 67,6%, Bu. 25 orang dari 77 orang. 26 dari 77. Berarti itu 25. coba dicek persentasenya ya. Bisa Oh. jadi itu persentase di antara yang ASI eksklusif atau itu persentase di antara yang ibu bekerja. Dua-duanya, Bu. Hah? Kan dari atas ini kan, Bu. Iya, jadi persentase itu bisa dicek 100%-nya ke samping atau ke bawah. 100%-nya ke samping, Nah. yang ke bawahnya 50,7. Ya, berarti karena dia ke samping persentasenya, berarti itu total yang ASI eksklusif dibanding tidak ASI pada ibu yang bekerja. Nah, tapi kalau misalnya yang ke bawah, berarti kan prevalensi ibu yang bekerja dan dibandingkan dengan ibu yang tidak bekerja, persentase ASI eksklusifnya berapa? Jadi sekarang kamu mau nunjukin yang mana? Mau bilang persentase ASI eksklusif pada ibu yang bekerja itu lebih rendah daripada yang tidak bekerja? Atau prevalensi ibu yang ASI eksklusif itu lebih rendah dibandingkan ibu yang tidak ASI eksklusif pada ibu yang bekerja? Nah, jadi kamu tinggal mau bacanya yang mana datanya? Bisa dipahami nggak, Kori? Iya, Bu. Yang Nah, awal sih, Bu. Yang kerja sama yang nggak kerja. oke, berarti berapa kalau kerja yang nggak kerja? Kalau di ibu yang bekerja berapa persen ASI eksklusif? 9, Bu. Saya bingung deh, Bu. Bentar, Bu. Jadi totalnya ke bawah. Jadi yang ibu bekerja berapa? Ibu yang tidak bekerja berapa? Jadi misalnya di tabel itu, coba ditunjukkan di share screen. Bisa kelihatan? Bisa nggak? Oh iya, bisa, Bu. Bentar, Bu. Nah, coba. Oh iya. Di bawah. Kan ini di bawahnya kan, tinggal di bawahnya aja Iya, lihat. Bu. Bentar, Bu. Bahriah. Bentar, Bu. Lupa, Bu. Ada di sini. Nah, ini, Bu. Nah, ini kan. Jadi kan di sini bisa kelihatan ya bahwa kita bacanya yang angkanya dulu ya. Bekerja dan ASI eksklusif dia 25 dari 77. Yang tidak bekerja yang ASI eksklusif 52. Nah, ini 25 dari 77 berapa persen? 32%. Nah, berarti itu yang ditampilkan. Jadi biasanya di latar belakang itu yang dimunculkan itu besaran persentasenya gitu. Jangan nunjukin besar respondennya, karena kadang kalau bicara besar responden beda-beda kan tiap penelitian. Kompetensi A karena dia 100, yang apa namanya yang ASI eksklusifnya 25 mungkin terlihat kecil gitu ya. Tapi di penelitian si B 25 dari 50, besar kan berarti gitu. Jadi bicaranya pakainya angka persentasenya. Nah, kalau data ini mau kamu gunakan di latar belakang, berarti ternyata dari penelitian si Bahriah ini, ibu yang bekerja itu berapa persen tadi? 32,4. 32% yang memberikan ASI eksklusif dibandingkan ibu yang nggak bekerja. Jadi kalau dilihat berarti lebih banyak ibu yang nggak bekerja kan yang ngasih ASI eksklusif. Padahal sebenarnya harusnya sama gitu ya. Ininya bisa seperti itu. Atau bisa juga yang nyamping. Yang nyamping itu berarti kamu ibu yang bekerja itu kan ada 37. Dari 37 ibu yang bekerja, berapa sih yang memberikan ASI eksklusif?
Nah, kalau 25/37 berapa? 25 itu 67. Nah, berarti tinggi ya sebenarnya. Kalau di sesama ibu bekerja, sebenarnya yang hasil eksklusif tinggi. Nah, tapi kan masih di bawah ya, di bawah capai target tadi pemerintah, bahwa target pemerintah berapa persen hasil eksklusif gitu. Nah, itulah kata-kata yang mungkin bisa diparafrasekan bahwa penilaian si Bahria itu tadi dipakai salah satu ya, jangan digambarkan dua-duanya karena itu bisa membuatkan bingung. Jadi kamu mau tunjukin datanya yang mana? Kalau datanya yang pertama tadi itu kan dibandingkan dengan yang tidak bekerja. Nah, data yang berikut, yang kedua itu yang 60% itu di ibu yang bekerjanya aja gitu. Jadi tergantung kamu mau menunjukkan datanya yang mana. Nah, itu bisa digunakan. Terus yang ketiga tadi, ini Kalau kita yang 3 itu studi literatur sih Bu, nggak ada datanya. Kayak cuman uraian, apa uraian yang disimpulkan? kayak apa sih Bu? Yang mendukung ibu bekerja tuh memberikan ASI itu apa aja gitu Bu? Oke, berarti itu masuk dalam bagian setelah data. Kan setelah data ada faktor yang berhubungan gitu. Kalau menurut penelitian yang hasil review si siapa ini tadi? Si Ibu. Si Putri Bu. Putri, bahwa faktor yang berhubungan apa gitu ya. Kalau dilihat di sini kan niat, kesungguhan, komitmen, dan tekad ibu gitu ya. Nah, ini review ini kamu pakai kalau memang kamu mau meneliti niat, meneliti kesungguhan, meneliti komitmen. Kalau nggak mau meneliti tentang itu, nggak usah ditampilkan. Nanti akan jadi pertanyaan, kamu bilang kalau itu berhubungan, tapi nggak diteliti gimana dong? Tapi ini bisa ditampilkan di bagian tinjauan pustaka, karena di tinjauan pustaka itu semua faktor ditampilkan, dimunculkan. Menurut si A, menurut si B, menurut si C, munculin semuanya di tinjauan pustaka. Tapi kalau di latar belakang nggak semua, yang diteliti aja yang ditampilkan. Oke, itu kita sudah dapat ya angka prevalensi ya. Nanti bisa cari Kori data nasional berapa menurut Riskesdas gitu. Itu kalau nggak salah Ibu ada di Riskesdas itu. Karena kan kamu di awal bicara prevalensi ASI eksklusif pada ibu secara keseluruhan. Itu kan umum, nggak apa-apa dibahas dulu umum. Baru nanti masuk ke hasil-hasil penelitian yang ASI eksklusif pada ibu yang bekerja. Nah itu. Nah nanti bisa cari juga penelitian dari negara lain gitu ya. Yang berapa sih prevalensi ibu bekerja yang memberikan ASI eksklusif. Gitu. Nah itu bisa dimunculkan data-data itu. Baru nanti masuk ke bagian berikutnya yang menyatakan hubungan ya. Nah tadi kan yang Putri ini kan kamu nggak mau teliti kan, berarti nggak termasuk gitu ya. Bisa aja di bagian yang tadi penelitian si Mahriah bukan? Yang ketiga. Yang ketiga. Ya, penelitian ketiga. Ya, Maria. Oke, itu. Nah, ya, ini kan dia faktor-faktor. Kamu cek coba, lihat di hasil. Coba hasilnya. Hasil yang bagian faktor. Ke bawah lagi. Terus, itu baru distribusi. Ke bawah lagi, yang tabelnya 2x2. Nah, ini. Nah, di tabel ini kan ketahuan. Jadinya yang berhubungan yang mana? Masih ingat nggak cara ngelihat yang berhubungan? P-value. Ya, lihat p-value. Oke, yang p-value-nya dia berapa? Alpanya dia kan biasanya sih 0,05 ya. Jadi cari yang p-value-nya di bawah 0,05 mana? Semuanya, Bu. Di bawah ini. Oke, berarti semuanya berhubungan ya. Nah, kalau kamu mau meneliti semuanya berarti
penelitian ini bisa digunakan di latar belakang bahwa menurut penelitian si Mahria, paritas, pendidikan, pengetahuan, dukungan keluarga, dan dukungan atasan itu berhubungan dengan pemberian ASI eksklusif pada ibu yang bekerja. Nanti kamu tinggal cari lagi riset lain, penelitian lain yang melihat faktor-faktor yang berhubungan dengan pemberian ASI eksklusif pada ibu yang bekerja. Ya, Bu. Itu Kori. Cukup tergambar jadinya. Kalau mau bikin latar belakang udah tergambar kan? Udah, Bu. Oke. Masih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Silakan yang lain ada lagi? Satu lagi mungkin? Ayo, jangan malu-malu. Bentar ya. Nggak ada nih yang lain. Ayo dong. Coba Halid mungkin. Bisa nggak Halid di-share? Halo Bu, Iya, apa suara saya terdengar? iya sudah. Gue mau izin off cam Bu, soalnya di sini lagi hujan, jadi jaringannya kurang stabil. Ya, nggak apa-apa. Udah kelihatan belum? Ya udah. Oke, silakan. Jadi untuk topik penelitian yang saya fokuskan itu terkait hubungan status gizi terhadap produktivitas kerja pada pekerja. Untuk referensinya sendiri, yang pertama itu ada skripsi dari Putra dengan judul skripsinya itu hubungan status gizi dan pola konsumsi dengan produktivitas kerja pada pekerja di bagian produksi PT Sinar Sosro Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang tahun 2018. Nah, untuk yang kedua itu bersumber dari jurnal yang ditulis oleh Partuti dan Ekawati dengan judul hubungan antara status gizi dengan produktivitas tenaga kerja wanita IKM Gipang wilayah Cilegon. Nah, untuk yang ketiga itu jurnal juga dari Ramadanti dengan judul status gizi dan kelelahan terhadap produktivitas kerja. Kemudian yang keempat itu juga masih jurnal dengan judul hubungan status gizi, pola makan dan aktivitas fisik dengan produktivitas kerja pada pekerja di PT Gatra tahun 2019 yang ditulis oleh Safitra, Permatasari, Agustina dan Eri.
Kemudian yang terakhir itu referensinya, ini juga masih jurnal Bu dari American Nutrition dengan judul Hubungan Asupan Energi dan Tingkat Aktivitas Fisik dengan Produktivitas pada Tenaga Kerja Berstatus Gizi Lebih bagian packaging di PT Timur Megastil yang ditulis oleh Magfirah. Kalau kita kan bicara topik ya. Nah, jadi kalau bicara topik di dalam kalau Khalid kan udah langsung menentukan ya variabel independennya yang mana, variabel dependennya mana. Nah, di sini variabel independennya yang mana? Udah tahu belum Khalid yang mana? Variabel independennya tuh yang status gizi bukan Bu? Ya, nah variabel dependennya yang Produktivitas kerja. Oke, berarti yang menjadi pembahasan utamanya adalah produktivitas kerja. Ya, gitu ya. Karena kan kita bicaranya dependen ya. Masalahnya itu pada dependen, pada variabel dependen. Nah, nanti sebagai awal dari pendahuluan berarti masalah yang kamu bahas adalah produktivitas kerja. Nah, di awal itu dibahas dulu apa yang dimaksud produktivitas kerja, terus bagaimana mengukurnya, bagaimana menilainya gitu ya. Kemudian dampaknya kalau produktivitas kerjanya nggak baik seperti apa gitu dan seterusnya. Lalu data yang kemudian berikutnya dimunculkan adalah gambaran produktivitas kerja pada pekerja itu ya. Jadi kalau mengambil data dari Putra berarti kalau bicara prevalensi kayak tadi kamu cek ya berapa distribusi produktivitas kerja di penelitian Putra. Oke, kita contohkan satu ya karena semuanya sama dari jurnal ya, dari penelitian gitu ya. Nah, kita cek penelitian pertama. Skripsi ya Bu? Ya, boleh. Mana hasilnya? Sebentar Bu, dibuka dulu filenya. Soalnya yang dicantumkan di sini cuma abstraknya doang. Oh ya, boleh lihat dulu. Berapa persen, kan produktivitas kerjanya berarti dia kategorikannya apa? Baik dan kurang. Oke, yang baik berapa? Yang kurang berapa? Sudah terlihat Bu? Ya, sudah. Oke, coba dicek ke bawah. Bagian hasilnya Bu ya? Kayaknya di bagian hasil mungkin ya. Oh, itu dia produktif dan tidak produktif. Nih Ini, kategorinya. Ya, dia mengkategorikannya produktif dan tidak produktif. Oke. Terus terus gini nih yang terlalu banyak yang sebenarnya nggak perlu dimunculkan kan? Buat iya. apa data struktur organisasi itu buat apa? Kalau proses produksi mungkin perlu karena kamu misalnya penelitiannya itu pada bagian yang mana gitu ya. Jadi biar kelihatan pekerjaannya seperti apa gitu mungkin bisa.
Nah, terus ini masih umur. Nah, jenis kelamin, jenis kerja, tingkat pendidikan, masa kerja, masa kerja, status gizi. Ini Bu. produktivitas kerja. Oh iya, Yang mana? distribusi jenis makanan. Recall. Ini juga sebenarnya nggak perlu ditampilkan data apa namanya, data kasar gitu. Oke. Jadi langsung aja dikategorikan. Ini mau dideskripsikan satu-satu ya Bu ya. Nah, iya. Padahal sebenarnya kan dia mau kajinya pola konsumsi, ya. Langsung digambarkan aja pola konsumsinya bagaimana gitu ya, per hari atau per minggu. Banyak banget datanya. Ini jenis makanan, terus jadi ya terus asupan protein, asupan lemak. ini baru produktivitas kerja ya. Jadi dia menilai dari 6 hari gitu ya. Oke, bawahnya ada nggak pengkategoriannya? Nah, ini ya. Berarti dari 38 yang produktif 31, yang tidak produktif 7. Berarti tinggi dong ya. Oke, berarti kalau data ini mau diambil mungkin jangan data utama ya. Kamu cari data utamanya itu yang memang di penelitian itu yang tidak produktifnya tinggi gitu. Walaupun misalnya kalau 18,7% nggak produktif juga berefek ya pada kerja suatu perusahaan gitu ya. Jadi kan kalau misalnya kalau dari data ini kalau 18% kalau dia punya karyawan 100 orang ada 18 yang nggak produktif itu juga bisa mempengaruhi ritme dari produksi di PT ini gitu ya. Itu juga bisa aja sih karena datanya juga udah tinggi itu ya. Karena kan urgensinya dilihat kalau misalnya ada 18 orang yang nggak produktif dari 100 kan itu efeknya juga udah besar kan kalau dalam dunia kerja misalnya. Jadi nanti kamu bandingkan dengan dari data yang 4 lagi tadi ya. Dari yang 4 lagi tadi itu berapa yang tidak produktifnya gitu. Jadi rata-rata berapa persen. Nah, dengan persentase data yang tidak produktifnya seperti itu apa dampaknya? Itu di bagian awal tadi ya, dampaknya seperti apa gitu ya. Bisa aja dampaknya nanti bicara ke si individunya dan bicara ke perusahaannya gitu. Jadi kamu bisa bikin 2 bentuk dampaknya. Lalu bicara data ya, ini datanya kan karena produktivitas kerja itu kan nggak ada data nasional gitu. Tapi bisa aja kamu cari data-data produktivitas kerja di kayak Kementerian Ketenagakerjaan gitu. Bisa aja kamu dapat data di situ, cari di websitenya. Atau di Kemenkes sebenarnya ada juga datanya di Direktorat Gizi Kerja kalau nggak salah Ibu. Nanti kamu cari di websitenya, mungkin aja di websitenya dia menunjukkan bahwa hasil data himpunan data Kemenkes itu yang pegawai tidak produktif sekian. Bisa aja pakai data seperti itu ya. Iya Bu. Nanti kemudian baru ketika membahas hubungan, berarti kan di sini status gizi dan produktivitas kerja. Coba dicek berhubungan atau enggak ke bawahnya. Ini ya Bu ya. Ya. Oh, dia nggak berhubungan ya. Iya. P-value-nya di atas 0,05. Karena ini status gizinya normal semua ya.
Normal semua ya, Bu. Nah iya itu berarti nggak ada variasi. Ada kayaknya di penelitian yang satu lagi yang hasil jurnal itu, Bu. Jadi Oh, fokusnya yang di kerja dengan gizi lebih gitu, Bu. oke, berarti kalau data ini nggak bisa menyatakan hubungan gitu ya. Jadi kamu cuma ambil data dari penelitian ini adalah data berapa persentase yang tidak produktif. Iya. Oke. Yang artikel berikutnya sudah mengerti ya cara bacanya. Jadinya data yang mau diambil apa gitu ya. Nanti ditampilkan di latar belakang. Baik, Bu. Cukup? Ada yang mau ditanyakan, Halid? Dari Halid cukup, Bu. Oke, cukup ya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Oke, jadi kalau risetnya memang riset yang sangat spesifik kayak Halid itu kan produktivitas kerja itu spesifik gitu ya, nggak nasional, nggak ada datanya gitu ya, nggak ada data Riskesdas, data ya kamu pakai dari temuan-temuan di penelitian terdahulu gitu untuk menyatakan besaran masalahnya gitu ya, atau dari website apa namanya, dari website kementerian yang terkait, mungkin kadang dia ada bahas produktivitas kerja dan gitu. Dan biasanya memang makanya tadi Ibu sebelumnya Ibu sampaikan 5 sumber itu ya karena memang dengan 5 data itu kamu bisa menyatakan bahwa itu masalah gitu ya. Karena dari 5 literatur besarannya sekian 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 gitu. Jadi makanya bisa dinyatakan sebagai masalah penelitian. Oke, cukup mungkin atau ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup, oke. Kalau cukup berarti tugasnya adalah menulis bab 1. Ya, iya, kamu menulis bab 1. Nah, menulis bab 1 ini kan kamu sudah mulai ada reference. Nah, reference-nya itu kan harus pakai reference manager. Nah, reference manager itu kamu diulang lagi materinya di pertemuan berikutnya dengan Pak Bohari ya. Sebelumnya kan Ibu udah pernah bahas ya reference manager itu waktu di literasi. Sebentar ya. Waktu di pembelajaran dewasa dan literasi kesehatan kan Ibu udah pernah bahas tentang Mendeley gitu ya. Nah, minggu depan itu ada review ulangnya mungkin tambahan lagi dari Pak Bohari. Jadi penulisan latar belakang ini harus sudah menggunakan reference manager. Nah, makanya nanti due date-nya Ibu deadline-nya Ibu tambahin. Jadi nggak di minggu. Setelah kamu belajar dulu reference manager di Senin, kemungkinan deadline-nya di Jumat gitu ya. Nanti Ibu bikin tenggak setoran tugasnya itu di Jumat minggu depan gitu ya. Jadi silahkan nanti disusun latar belakangnya pakai reference manager. Oke, ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Halid. Nanti dalam penyusunan bab 1-nya kalau misalkan ada sumber atau referensi tambahan, itu boleh tidak, Bu? Boleh. Yang 5 itu yang minimalnya aja dasarnya. Kamu Baik. bisa tambahkan lagi sumber-sumber lainnya. Baik, terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Jadi kan tadi udah nggak ada yang nanya terkait dengan Bu, tadi Ibu sampaikan di tujuan itu udah harus spesifik lokasi penelitian. Nah, apakah di latar belakang saya ini harus seperti itu? Kamu upayakan harus sampai pada menyatakan lokasi penelitian. Jadi dikira-kira aja dulu. Oh, saya mau bikin kayak Kori pada Ibu bekerja misalnya di Kabupaten Serang gitu misalnya. Jadi
dinyatakan langsung lokasinya, berarti kalau misalnya Kabupaten Serang, berarti nanti Kori di tujuannya itu menyatakan bahwa misalnya mengetahui faktor yang berhubungan dengan eksekusi pada ibu pekerja di Kabupaten Serang. Kalau Kabupaten Serang yang terlalu luas, oke mungkin saya pakainya yang puskesmas kota aja, misalnya puskesmas Serang di kota Serang. Nah, itu udah mulai muncul seperti itu. Jadi dinyatakan tempat lokasinya. Kalau kamu justifikasi lokasinya belum ketemu, Bu, baru dapat data sampai tingkat provinsi atau kabupaten. Ya udah nggak apa-apa, sampai kabupaten dulu. Karena kan kamu riset nggak mungkin tingkat kabupaten kan, pasti paling tinggi ya kecamatan lah, tingkat puskesmas. Ya udah sampai pada data tingkat kabupaten aja dulu untuk datanya. Oke. Gitu ya, jadi silahkan disusun, nanti deadline-nya tanggal berapa itu? Coba ada yang tahu nggak? Tanggal 11 ya kalau nggak salah ya. Ya, 11 Maret ya, nanti deadline-nya untuk pengumpulan latar belakang. Oke, cukup mungkin? Ibu, izin Ya. bertanya. Ya, silakan Rahma. Berarti ini membuat latar belakangnya sesuai yang sudah dikerjakan kan Bu, yang topik apa gitu yang akan kita jadikan masalah penelitiannya. Ya, benar. Jadi memang udah harus fix, jangan ganti-ganti lagi. Kalau misalnya ada yang belum prasarana ke pekerja itu gimana Bu? Nggak apa-apa, dibuat aja dulu sesuai dengan topik yang kamu minati sekarang. Oh iya, baik Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Oke, cukup ya? Ibu izin bertanya. Ya, silahkan. Berarti kita juga harus nentuin variabel independen sama dependennya dulu atau enggak, Bu? Sebelum menyusun latar belakang. Sudah ditentukan. Nah, kamu silakan sudah ditentukan. Jadi kan kamu nggak kalau kayak Kori tadi masih banyak banget ya, luas banget. Nanti kamu harus baca lagi, kamu mau bahas semuanya atau hanya beberapa faktor aja. Itu kan dugaan kamu sementara. Nanti setelah kamu menulis tinjauan pustaka, bisa aja latar belakangnya berubah. Nanti kita lihat lagi, ada yang berubah atau enggak gitu. Tapi di sini kamu sudah menentukan variabel independennya apa aja yang mau kamu teliti dan dependennya apa. Tapi di bagian latar belakang pendahuluan itu tidak boleh menyebutkan variabel dependen ya. Kamu menyebutnya masalah penelitian. Dan faktor apa yang berhubungan dengan masalah penelitian itu dari berbagai penelitian pendahulu. Gitu. Jadi jangan menyatakan bahwa variabel independen yang berhubungan adalah ini, kemudian gitu, jangan. Tapi masih bicara masalah penelitian. Gitu, Ipeh. Baik, Bu. Paham. Terima kasih. Oke, baik. Sama-sama. Yang lain cukup? Atau ada lagi? Oke, baik. Kalau sudah cukup, berarti silakan dikerjakan. Dan nanti ada tambahan, karena kamu kan sudah pakai reference manager, tambahannya setelah manfaat penelitian berarti daftar pustaka ya, referensinya. Kan kamu tinggal insert bibliografi kalau pakai Mendeley gitu. Jadi sumber-sumber yang kamu gunakan itu harus muncul nantinya. Oke, mungkin cukup. Ibu, Ya, silakan. punten, maaf Bu, izin mungkin konfirmasi lagi untuk referensi itu 5 tahun ke belakang ya Bu? Ya, kalau kalau dia isu-isu terbaru dia 5 tahun. Tapi kalau misalnya ternyata ada data di luar 5 tahun itu nggak apa-apa sih kamu gunakan kalau kamu menunjukkan tren. Oh iya, paham Bu. Terima kasih. Tapi kalau mau menyatakan hubungan bisa 10 tahun terakhir.
Oh Jadi iya iya. jadi kaitannya kalau faktor-faktornya apa gitu ya, bisa 10 tahun terakhir datanya kamu cari. Oke, baik, siap. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Sudah ya, cukup ya? Oke, baik. Kalau sudah cukup, mungkin kita sudahi pertemuan hari ini. Jadi Ibu harap apa namanya, tujuan dari perkuliahan hari ini bisa dipahami, bisa dimengerti, dan output-nya adalah bahwa kalian bisa menulis bab 1 atau bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Jadi hanya 4 itu aja yang kamu tulis dulu. Kalau yang bagian ruang lingkup seperti itu nggak usah. Jadi 4 bagian ini yang harus dijabarkan dalam bab pendahuluan. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.